Di sini saya sebagai mentor dua. Ini kami akan mencari kerja atas spesifikasi di mesin pompa sentrifugal dan melakukan overhaul. Di sini kami ada Arvin sebagai teknisi. Jadi saya teknisi akan melakukan pekerjaan sesuai standar dan tidak membongkar-bongkar part-part pompa sentrifugal ini. Dan di sini ada saudara Miko, dia sebagai engineering. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi pompa sesuai standar SOP. Selanjutnya ada Farel sebagai DSA. Saya akan menjelaskan tentang DSA-nya. Pada saat pembongkaran mesin pompa harus menggunakan APD dan harus sesuai standar Lotto. Sekian briefing dari Lombok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marvin Susena. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pompa sentrifugal ini. Mulai dari yang pertama, ini ada kabel untuk mengalirkan listrik. Kita colok ke terminal. Nah, lanjut ke motor. Motor ini akan bergerak jika dialirkan listrik. Saat dialirkan listrik, nah, ini akan berputar dan energi akan diteruskan melalui pump ini ke atas. Agar dia dapat berputar, kita harus hubungkan ke pulinya ini. Jadi pada saat dia berputar kan, asnya ini akan tertahan dengan sepi ini di dalam harusnya ada sepi kan. Nah, dia sepi berputar dan dia akan meneruskan tenaganya ini untuk baling-balingnya nih. Pada saat baling-baling berputar, airnya akan terisap melalui sini kan. Saat terisap, airnya akan terpental dan keluar lewat atas. Jadi ini cara kerja pompa sentrifugal. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Muhammad Syafal Habib. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada pompa sentrifugal ini. Pertama, kita colokkan dulu kabel ini ke saluran listrik untuk menghidupkan motor. Ketika motor hidup, dia akan menggerakkan Motor listrik. Iya, menggerakkan motor listrik. Setelah motor hidup, setelah memutar pompa atau baling-baling. Cara kerjanya, dia memasukkan aliran fluida dari sini dan dia masuk dari lubang dalam sini menuju ke dalam venturi. Setelah dalam venturi ini dia berputar dan keluar dari lubang kecil ini. Dari lubang kecil ini dia mengisi bagian ini dan ketika fluidanya penuh dia akan keluar dari lubang sini. Sekian dari saya. Maka di sini kami akan melakukan overhaul pada dua mesin ini yang akan dikerjakan oleh Marvin Susena. Di sini kita membutuhkan beberapa kunci. Yang pertama ini jangka sorong atau sigmat, kunci untuk mengukur bagian-bagian di pompa, dan ada beberapa kunci. Baiklah, kita akan membongkar pompa yang ini dulu. Ini selang video ya, kayak balik. Di sini kita buka. Nah, ini ada covernya nih. Nah, ini ada impeller atau baling-balingnya ini untuk membuang air atau fluidanya. Kita lihat di dalamnya ada amplas. Jadi udah aliran airnya masuk lewat depan sini tadi kan. Impeller menghisap dan membuangnya lewat sini. Air keluar. Baik, sekian. Baik, sini kita akan membuka pompa selanjutnya. Kita buka, kita celup. Panjang. Oh, jadi, lanjut.
Nah, teknisi lebih baiknya bongkar mesinnya di bawah agar tidak tertimpa kaki. Di sini setelah melakukan pengukuran dan pengecekan, kita menemukan bahwa di sini ada mengalami kerusakan pada seal dan asnya. Untuk pengukuran kita semua pada bearing aman. Dan kita akan melakukan pembersihan setelah itu di pada rumahnya. Nah, untuk yang satu lagi, ini kita akan melakukan pergantian pada impellernya dan melakukan pembersihan juga. Baut tadi. Nah, ini kan bautnya kurang satu, nanti kita tambah satu lagi bautnya. Nah, dan ini sepinya nggak ada ini. Ini harus ditambah, perlu dibuat lagi satu sepinya. Kalau nggak dibeli. Baik, di sini kita melakukan proses pemasangan setelah pengecekan. Baik, setelah kita melakukan pembongkaran, di sini kita menemukan beberapa bagian yang sudah rusak. Ini asnya kita ganti dan sealnya juga kita ganti, ini mengalami robek. Impeller juga kita ganti, mengalami pecah. Dan cover tutup impeller juga kita ganti. Dan kipas pendingin motor listrik juga kita ganti. Baik, di sini juga kita menambahkan baut 12 untuk penahan puli. Baik, di sini kita nanti bakal melakukan pembersihan pada rumah impellernya. Setelah melakukan pengecekan dan mengganti part-partnya, kita akan melakukan pemasangannya kembali. Sekian dari kelompok 2 untuk melakukan overhaul pada hari ini dan mencari cara kerja pompa sentrifugal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendapatkan troubleshooting sebuah mesin ini dan ceknya dan untuk ngetes powernya pada mesin ini. Untuk tugasnya Diko sebagai safety officer. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Miko Putra, saya di sini pakai safety officer. Tugas saya memastikan teman kerja saya supaya bekerja sesuai SOP. Dan untuk engineer-nya yaitu Martin Susena. Perkenalkan, nama saya Martin Susena. Tugas saya adalah mencari standar-standar yang harus dicari. Untuk teknisinya Sueb. Baiklah, di sini saya Sueb Al-Habib, di sini sebagai teknisi untuk membongkar atau mengecek bagian mesin-mesinnya. Sekian. Oke, silakan kerja, kawan-kawan. Di sini saya Muhammad Sueb Al-Habib. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan komponen-komponennya. Cara kerjanya pertama kita colokkan dulu ke arus listrik. Setelah kita colokkan, dia menuju ke pressure switch. Dari pressure switch dia menuju ke thermal protector. Thermal protector habis itu untuk menghidupkan motor listrik. Ketika motor listrik sudah hidup, dia akan memutar pompa air. Dan di sini ada pressure gauge untuk mengecek tekanan fluida yang masuk. Dan di sini ada pipa untuk aliran angin dan di sini ada pipa untuk menyedot fluida dari bawah. Nah, di sini ada untuk saringan agar air yang atau fluida yang udah naik tidak turun kembali. Dan di sini ada pipa yang menuju ke atas dan fluidanya turun dan masuk ke tong di sini. Ya, baik. Di sini saya akan mencoba menghidupkan pompa. Tapi ada suruh Pak Ari dari barang. Pompa kita mengalami trouble. Dia berdengung cuma nggak berputar. Di sini ada kemungkinan motornya macet, kalau nggak pompanya. Jadi kita langsung cek habis ini. Baik, di sini kita melakukan pembongkaran pada pompa untuk mengecek trouble yang tadi. Oke, kita langsung melakukan pembongkaran.
Ini ternyata impellernya kebalik, guys. Itu pasangan sebelumnya kebalik, Masakan sebelumnya kebalik, makanya dia berdengung. berdengung keset. Inilah penyebabnya ternyata. Ini penyebabnya. Seharusnya dia seperti ini. Proses pemasangan yang baik dan benar ya. Oke. Ini proses pemasangannya kembali yang sedang mencari trouble-nya tadi. Lurus ya? Baiklah, di sini setelah melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali, kita lihat di sini. Dan pressure-nya nih dapat di angka 1 bar. Pada saat kita tutup, mana ya? Nah, pada saat kita tutup, angka menunjukkan di angka 2 bar. Oke. Baiklah, di sini saya akan mengecek RPM pada mesin ini. Untuk RPM-nya 2971. Untuk alirannya di sini untuk menyedot fluidanya dialirkan ke sini baru keluar dari sini. Ulang. Oke. Pekerjaan hari ini sudah selesai, yaitu pekerjaan tentang syuting dan cek power up. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Martin Sena selaku leader di kelompok 2 ini. Saya akan memberikan tugas untuk kalian. Kita di sini memiliki 3 pompa ini. Tugasnya yang pertama kita mencari troubleshootingnya seperti preventif, maintenance kita cari juga, dan prediktifnya. Untuk jabatan-jabatannya, Farel sebagai engineer. Saya mengukur mengecek pada mesin ini. Selanjutnya Miko Putra Malaysia selaku teknisi kelompok 2. Baik, ini saya akan membongkar dan menganalisa kerusakan mesin. Dan juga UF Habib sebagai Ini tahu makanya untuk melihat kawan-kawan bekerja tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dalam masalah juga. baik, silakan bekerja. Ya, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pompa sentrifuga. Yang pertama kita mulai dari sumber arusnya dulu. Di sini sumber arusnya kita menggunakan daya listrik. Daya listrik ini kita lanjut terus ke sini. Ini namanya motor listrik. Jadi fungsi motor listrik ini untuk menggerakkan poros yang ada di dalam sini. Dalam poros sini kan diteruskan lagi ke baling-baling. Kita lihat di sini nih. Ada impeller. Nah, fungsi impeller ini untuk mendorong fluida air. Jadi cara kerjanya di fluida air masuk ke depan sini. Dia terus impeller berputar dan fluidanya itu akan terbang atau berpencar melalui atas ini untuk keluar fluida airnya. Oke, ini saja dari saya, sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengecekannya, yaitu preventif untuk harian atau mingguannya. Harian atau mingguannya kita lakukan pembersihan pada selang-selang ini dan kipas ini dan juga impeller di dalam menggunakan kuat. Jika tidak dapat dijangkau, kita menggunakan angin dari kompresor. Untuk pengecekan bulanannya atau preventif bulanan, kita lakukan pelumasan pada bagian bearing-bearingnya. Pada bearing kita lumasi. Nah, baiklah, kita lanjutkan untuk predictive maintenance-nya. Untuk pengecekan predictive maintenance, kita hidupkan dulu. Ya. Baik, jika kita sudah hidupkan, kita akan melakukan yaitu vibration, pengecekan getaran, dicek suhu menggunakan termometer, dan pengecekan RPM. Baik, kita di sini kita lakukan pengecekan RPM-nya dulu. Kita menggunakan alat ini, kita tekan.
Untuk standar pompa ini RPM-nya itu 2850. Jadi pompa dinamonya ini memiliki RPM di atas ini. Baik, di sini kita akan melakukan uji gitar menggunakan alat yaitu vibrasi meter. Ini kita tekan angka ini dapat di angka 14 meter per sekon kuadrat. Baik, kita akan lakukan pengecekan suhu menggunakan termometer. Kita akan matikan dulu. Kita pengecekan suhu menggunakan alat yaitu termometer. Kita lakukan pengecekan di badan dinamonya. Dapat di angka 46 derajat Celcius. Karena mesin ini sudah kita jalankan dari tadi. Standarnya yaitu ini, kita bisa lihat di sini. 40 derajat Celcius. RPM ini dan daya hisapnya 9 meter kubik. Baiklah, di sini saya Muhammad Syafal Habib. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja gear pump atau pompa roda gigi. Yang pertama kita salurkan dulu dia ke arus listrik. Setelah disalurkan ke salur listrik, kita hidupkan. Nah, ketika motor listrik sudah hidup, dia akan memutar kipas dan poros yang ada dalam sini. Dari poros dalam sini dia memutar gear yang ada di dalam sini. Gear di dalam sini ada dua. Ketika gear yang di dalam sini berputar, dia akan menghisap dari lubang sebelah sini dan mengeluarkan dari lubang sebelah sini. Ketika air sudah masuk, dia tidak bisa keluar. Terus dia terdorong keluar melalui lubang yang sini. Bila di sini saya Muhammad Syafal Habib, jadi saya akan menjelaskan perawatan pada mesin ini untuk preventif. Yang harian adalah bersih mesin, cek kemasan cairan dan pastikan suara getaran serta mesin normal saat dinyalakan. Dan yang mingguan ada bersihkan debu di sirip motor, cek suhu operasional dan pastikan baut dudukan tidak longgar. Yang untuk bulanan ada ukur arus listrik motor dengan reading ampere, cek pelumasan bantalan dan periksa keausan pipa pompa. Nah, di sini saya akan mengecek untuk perawatan prediktif. Yang pertama, kita akan mengecek getaran. Tidak. Ada di 13,2. Selanjutnya di sini kita akan mengecek suhu pada mesin ini. Tadi sudah dihidupkan, mari kita cek suhunya. Ada di 149,8. Selanjutnya kita akan mengecek RPM-nya. Ada di 1492. Baik, ini saya akan menjelaskan rotary bearing vacuum pump cara kerjanya. Cara kerjanya menggunakan rotor yang berputar di dalam silinder. Rotor ini memiliki beberapa bila yang bisa keluar masuk. Nah, di sini dari stop kontak menuju motor listrik memutar rotor yang ada di dalam sini. Nah, ini ada lubang in, di sini ada air filter, dan ini lubang exhaust. Ini vacuum regulation valve. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jadwal harian preventif mingguan. Yang pertama kita cek visual, terus kita cek olinya, cek kebocorannya juga. Terus untuk perawatan bulanannya kita ganti filternya jika tidak bagus lagi, dan ganti oli pompa vakumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prediktif pada mesin ini. Cek suhunya. Suhunya di 36